Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar pengembangan bahan ajar MI atau SD. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Pertama, Hamidah Ayu Az-Zahra. 2. Zuliani Rodotul Jannah. 3. Muhammad Mukhlisul Anwar. 4. Elvania Lailatul Nur Aziza. Pokok pembahasan dari materi kami adalah: pertama, pengertian bahan ajar. 2. Tujuan bahan ajar. 3. Manfaat dan fungsi bahan ajar. 4. Peran bahan ajar. 5. Langkah-langkah memilih bahan ajar. 6. Aspek-aspek bahan ajar. 7. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Dan yang ke-8, menentukan cangkupan dan urutan bahan ajar. Langsung saja materi pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Hamidah Ayu Az-Zahra. A. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa buku bacaan, buku kerja atau LKS, maupun tayangan. Mungkin juga berupa surat kabar, bahan digital, paket makanan, foto perbincangan langsung dengan mendatangkan penutur asli, instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru, tugas tertulis, kartu, atau juga bahan diskusi antar peserta didik. B. Tujuan bahan ajar. Bahan ajar dibuat untuk bisa meraih tujuan sebagai berikut. 1. Menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, yang harus sesuai dengan kurikulum. 2. Mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah, seperti buku dan teks yang sulit didapat. 3. Meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang ke-C, manfaat dan fungsi bahan ajar. Manfaat bahan ajar. Bahan ajar memiliki manfaat untuk pengajar dan peserta didik. Adapun manfaat bagi pengajar adalah sebagai berikut. 1. Bahan ajar menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. 2. Bahan ajar mempermudah dan menyediakan material yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukannya. 3. Bahan ajar memberikan alternatif penyediaan bentuk bahan ajar yang dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. 4. Bahan ajar menjadi sarana untuk pembaharuan atau pemutakhiran bahan pembelajaran. 5. Bahan ajar dapat menjadi karya pribadi dan penulis dalam bentuk publikasi. 6. Menambah perkaryaan kajian keilmuan sesuai dengan keahlian dari pengajar sebagai penulis. Adapun manfaat yang diperoleh bagi peserta didik adalah: 1. Bahan ajar dapat mempermudah untuk belajar secara mandiri. 2. Bahan ajar dapat memberikan kesempatan belajar mandiri, baik secara terstruktur maupun di bawah supervisi pengajar. 3. Bahan ajar menyediakan informasi terkait dengan kajian ilmu sesuai dengan bidang studi. 4. Bahan ajar menyediakan wawasan keilmuan dan ide untuk peserta didik. Berikutnya, fungsi bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik serta memiliki banyak fungsi. Fungsi bahan ajar tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu: 1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik antara lain: A. Dapat menghemat waktu mengajar. B. Mengubah peran pendidik menjadi seorang fasilitator. C. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 2. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik antara lain: A. Dapat belajar kapan saja dan di mana saja. B. Dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing peserta didik. C. Dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. 3. Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan, mencangkup 3 fungsi antara lain: A. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. B. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Dan C. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok.
Materi berikutnya yaitu yang ke D, peran bahan ajar. Peran bahan ajar yang pertama yaitu peran bagi guru. A. Menghemat waktu guru dalam mengajar. B. Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. C. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Yang kedua, peran bahan ajar bagi peserta didik. A. Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman. B. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. C. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. D. Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Dan yang ke E, membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar mandiri. Yang ketiga, peran bahan ajar dalam pembelajaran. Peran bahan ajar dalam pembelajaran antara lain A. Pembelajaran individual. Pembelajaran ini perannya sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran. B. Pembelajaran kelompok. Pembelajaran ini menekankan pada cara orang berinteraksi dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. E. Langkah-langkah memilih bahan ajar. Acuan utama atau standar kinerja pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam pemilihan bahan ajar, langkah-langkah yang ditempuh adalah: yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK dan KD yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, karena setiap aspek-aspek SK dan KD memerlukan jenis materi yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran atau pencapaiannya. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi atau bahan ajar, materi ajar, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, materi pembelajaran terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Aspek afektif meliputi pemberian respon, penerimaan atau apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. 3. Memilih bahan ajar yang relevan dengan SK dan KD yang telah teridentifikasi. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, video, dan sebagainya. F. Aspek-aspek bahan ajar. Yang pertama, konsep adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. 2. Prinsip adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. 3. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan, mungkin berupa hal atau objek, jadi bukan suatu yang diinginkan atau pendapat. 4. Proses adalah serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Suatu proses dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar. 5. Nilai adalah suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau modal. Yang keenam, keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Berbuat berarti secara jasmani atau menulis, berbicara, dan lain-lain. Biasanya, kedua aspek tersebut tidak terlepas satu sama lainnya. G. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. 1. Kecermatan isi. 2. Ketepatan cakupan. 3. Ketercernaan atau keterbacaan bahan ajar. 4. Pemaparan yang logis. 5. Penyajian materi yang runtut. 6. Contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. 7. Alat bantu yang memudahkan. 8. Format yang tertib dan konsisten. 9. Penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. 10. Penggunaan bahasa. 11. Perwajahan atau pengemasan. 12. Ilustrasi. 13. Kelengkapan komponen. H. Menentukan bahan cakupan dan urutan bahan ajar. Pertama, menentukan cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik.
2. Menentukan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.